Halo, selamat sore. Kenalin, gue Elang Pramudia Wijaya dari Mesin UI. Nah, di sini gue bakal ngejelasin gimana caranya buat daftar GKS ASEAN Countries Science and Engineering Students. Yang mana gue tuh udah pernah eh, experience di situ di tahun 2018, tapi ini gue jelasin di tahun 2019-nya karena 2020-nya itu udah dipospon karena pandemi. Terus gimana sih cara biar dapet GKS ini gitu. Yang pertama gue jelasin nih GKS-nya itu apa. Nah, GKS ini itu sebuah program di mana anak-anak dari Science dan Engineering ini dia di trainingnya ini eh, dalam bentuk riset. Nah, risetnya itu ada profesor-profesor yang bakal asis kalian di sana. Jadi output dari program ini itu kalian bisa riset di sana dan kalian bisa mengenal profesor di sana lebih lanjut. Nah, kalau kalian pengen apply ke GKS, KGSP gitu. KGSP itu beasiswa untuk master di Korea Selatan dari governmentnya. Itu kalian bisa boleh banget nyoba dulu ke GKS dulu. Kalau kalau cocok dan kalau kalian nyaman dengan profesor di sana, kalian bisa mention lagi profesornya, email lagi pas mau daftar KGSP. Jadi kalau udah klop-klopan nih sama profesornya, jadi kalian tinggal daftar University Track dan ya udah, peluang diterimanya itu besar banget. Nah, ini periodenya itu 5 minggu, kita bisa lihat di sini. Terus dari partisipan pas zaman gue itu di tahun 2018 itu cuma 120, tapi di 2019 itu naik jadi 200. Nah, hostnya itu dari Kementerian Education gitu. Ministry of Education Korea di bawah NIKID. Nah, buat deadline-nya biasanya di Mei atau biasanya Mei, April akhir biasanya. Kadang. Nah, eh, untuk persyaratannya apa aja? Persyaratannya tuh dari ASEAN, dari negara ASEAN, yaitu ya udah jelas lah kita di Indonesia gitu. Terus dari yang kedua itu kalian udah di tahun kedua. Biasanya semester 3, semester 4 atau 5 gitu. Gue dulu di semester 5 gue daftarnya buat ini karena kalau semester 7 bakal bentrok sama kerja praktek. Terus di fluent in English udah pasti, udah jelas karena kalian bakal ngomong bicara di sana, komunikasi di sana pakai bahasa Inggris dan presentasi juga pasti pakai bahasa Inggris. Walaupun emang diajarin bahasa Korea, tapi kan nggak mungkin 5 minggu bahasa Koreanya udah jago, kan nggak mungkin gitu. Terus punya ability dan kemampuan untuk adapt Korean culture dan life in Korea. Nah, mereka tuh sebenarnya concern banget sama kesehatan kalian, kebahagiaan kalian selama 5 minggu di sana. Walaupun kalian udah dapat asuransi dari program ini, tapi ya kalau kalian gak nyaman dan gimana-gimana ya mereka gak enak juga gitu. Jadi bakal ditanyain di awal, kira-kira bisa nggak sih hidup di sana 5 minggu, homesick nggak sih gitu. Sebenarnya tujuan mereka itu untuk uh, nyari mahasiswa-mahasiswa yang mau lanjut ke Korea di bidang science dan education, science dan engineering, maaf. Ya, terus di sini ada 6 nih. Dulu zaman gue ada 5 dan ini berubah-berubah di setiap tahunnya. Dulu gue di Chosun University. Nah, di sini berubah nih fieldnya nih. Tadinya dulu di tahun 2018 gue dapetnya di Materials and Mechanical, tapi di sini Mechanical Engineering sama Photon Engineering. Nah, kalian yang ada di field ini daftarlah kapan lagi ke Korea gratis gitu. Nah, di sini ada Chung Ang juga di Electrical dan Electronic Engineering, terus Chung Nam, terus Chemium di Arsitektur dan Sipil, di Kyungwon dulu belum ada kalau nggak salah.
Terus ada Mokpo National Maritime University. Nah itu buat anak-anak perkapalan kayak gue dulu. Gue dulu perkapalan tapi gue dulu daftarnya di Chosun karena dulu belum ada yang fokus di bidang perkapalan, adanya mechanical engineering. Kebetulan gue di departemen mechanical engineering di UI, jadi daftarnya apply ke situ. Nah, buat application-nya secara gampang ya kan. Kalian tuh pertama chat-chatan dulu, email-emailan sama institusi yang pengen kalian daftarin. Di sini ada emailnya, ada teleponnya, tapi gue lebih prefer ke email sih. Biasanya sehari 2 hari dia udah balas kok. Terus nanti mereka bakal jelasin profesornya sama siapa, kayak gimana alurnya. Tapi di sini udah jelas kok alurnya kayak gimana. Nah di sini ada gimana caranya buat apply. Pertama kalian milih satu, terus tapi nggak boleh lebih dari satu ya, maksudnya kalau kalian daftar nih Jung'ang terus di Mokpo juga daftar misalkan, atau di Chosun daftar, di Mokpo daftar. Kebetulan kayak gue departemennya mechanical engineering tapi fokusnya di jurusan gue di perkapalan, gue daftar 2. Nah itu nggak boleh, kalian bakal di withdraw sama mereka, sama sistem mereka udah tahu kok. Terus yang kedua, submit required documents to the chosen application of office by email. Nah dari email tersebut kalian harus cantumin semua dokumen yang dibutuhkan gitu. Kalau udah nyantumin, udah upload nih, udah kasih ke mereka dengan kalian juga harus bikin semenarik mungkin diri kalian di dokumen-dokumen tersebut. Kayak di aplikasi form itu ada self introduction sama research plan, dan semenarik mungkin dan sejelas mungkin di self introduction dan research plan itu. Terus letter of recommendation dari academic source, biasanya ke dosen. Ini kalian minta aja ke dosbing atau dosen yang kalian udah kenal gitu. Terus paspor udah jelas. Terus proof of enrollment, kalian bisa minta ke akademik. Biasanya akademik bikin status mahasiswanya, oh ini aktif gitu, dalam bahasa Inggris ya tentunya. Terus sama transkrip. Ditambah additional dokumen tuh biasanya kayak sertifikat atau sertifikat bahasa Inggris lah, kayak gitu. Terus benefitnya apa gitu? Benefitnya kalau zaman gue tuh semua dapat ini, airfare kayak tiket pesawat, terus akomodasi yang jelas, asramanya enak banget, makanannya oke, top tier, sama tuition fees udah jelas, sama insurance. Nah kebetulan temen gue pas itu orang Myanmar itu kena sakit hepatitis dan dia dirawat bentar, itu free. Nah dan gue dapet cerita dari koordinator gue di Chosun, kebetulan di programnya itu ada yang patah tulang, jatuh, dan dia benar-benar sebulan dirawat di sana, sebulan di rumah sakit, dan ya udah nggak ngikutin program-program atau aktivitas gitu, tapi tetap di rumah sakit, dan itu fine aja di mereka. Nah akomodasinya itu berupa asrama asrama universitas. Biasanya kan kita kesana pas summer, pas libur, jadi asrama mereka tuh kosong gitu. Nah programnya ada apa aja sih? Programnya ada yang pertama orientasi, ya biasa lah, kita cuman di perkenalan gimana dosennya, kita milih dosennya mau riset kemana gitu. Terus ada lectures tuh kayak dosennya ngejelasin tentang beberapa riset mereka gitu. Nah itu ada Korean language juga, kalian belajar bahasa Korea kayak ya sedikit cuman lumayan lah, jadi tahu kosakatanya bahasa Korea gitu. Terus history and culture ini didapatnya pas kelas juga ada,
tapi biasanya kita ke kunjungan-kunjungan gitu ke museum. Terus research project, kalian ngerisetin apa yang kalian pengen. Biasanya sih diarahin profesornya karena kita emang masih basic banget kan, baru semester 2 atau semester 5, semester 3 atau semester 5, sorry. Nah, biasanya mentornya itu dari anak-anak S2, S3, dari profesornya. Kadang profesornya masih banget sih, jadi kayak ngecek-ngecekin aja, tapi kita di assess kok sama anak master sama anak doktoral gitu. Terus field tripnya biasanya ke, kalau gue pas itu ke kayak Hyundai gitu. Terus sesuai dengan maaf sorry, ini beda-beda sesuai dengan universitas atau yang kalian pilih, universitas yang kalian pilih biasanya kayak gitu. Terus ke cultural or historical sites, nah itu ke museum yang deket-deket. Kadang jauh sih, gue ke Yosu dulu, dari Guangzhou ke Yosu itu 3 jam perjalanan. Terus jalan-jalan juga gue ke Seoul gitu. Ke Seoul cuma sehari 2 hari, tapi overall di Korea tuh enak. Gue dulu dikasih makan, dikasih tempat tinggal, ya enak banget lah, gratis gitu. Gue tinggal cuma bawa diri, bawa baju, bawa laptop, udah gitu. Terus ini yang lainnya, maksudnya yang lainnya tuh this program will be offered in English, udah pasti karena dari ASEAN kan bahasanya beda-beda, tapi bahasa persatuan di dunia tuh bahasa Inggris. Jadi santai aja, kalau misalkan bahasa Inggrisnya kalian masih terbata-bata, ya kalian harus lancarin, dan kalian terpaksa pasti bisa lancar, jadi daftar aja at least. Terus yang student will stay in university dormitories. Nah, ini kita bakal tinggal di asrama dengan 2 orang satu room, satu ruangan. Itu nyaman banget, kamar mandi dalam udah pasti, dan ya kamar mandi sharing lah, berdua doang, tapi itu enak banget, kayak kayak mini apartemen I think. Terus mostly Korean food will be provided. Nah, untuk kalian yang muslim kayak gue dulu, emang agak susah buat ngikutin uh, program ini. Jadi kita harus makan sendiri. Biasanya kita dikasih uang jajan. Tapi kemarin junior gue di 2019 ini, dia dikasih makanan yang emang udah halal kok. Jadi fine-fine aja. Kalau buat cemilan kalian bisa beli sendiri. Terus all lecture even for this program is mandatory. Kalian harus ngikutin semuanya program. Kalian udah dibayarin, masa kalian nggak ikut atau cabut-cabutan? Jangan gitu dong. Terus it is desirable that students must effort to understand Korean language education before they are enrolled in Korea. Maksudnya ini biar kalian gak kultur shock gitu pas udah di Korea. Jadi kalian gak homesick, kalian udah lebih nyaman di Korea. Nah kayak gitu. Terus untuk informasi lebih lanjutnya kalian bisa kontak dari mereka. Tapi di sini udah lengkap banget kok. Nah gue lucunya di sana, gue tuh bahasa Inggrisnya nggak lancar-lancar banget, tapi ya gue berani diri aja sih buat daftar ini dan ikut program ini. Jadi ini kesempatan banget buat kalian yang pengen ke luar negeri tapi nggak punya biaya, tapi kalian punya skill dan kemauan. Kalian bisa daftar di GKS ini. Kalian bakal tertarik dengan Korea banget setelah ikut. Walaupun awalnya gue nggak tertarik, apa sih Korea, apa sih bagus. Oh ternyata walaupun universitas mereka tuh di QS World Ranking itu nggak terlalu tinggi, tapi kalau kalian bandingkan sama universitas di Indonesia yang bagus-bagus kayak ITB, UI, fasilitas mereka jauh lebih advance dibanding kita, dan riset mereka lebih advance, dan kalian bahkan ketularan culture mereka, yaitu pali-pali. Jadi kita harus cepet-cepet ngapa-ngapain, cepet makan, cepet ngerjain sesuatu cepet. Nah itu sih yang benefit yang gue dapetin banget gitu. Kayak kita harus fast pacing gitu, kayak ngerjain sesuatu harus cepet.
ngapa-ngapain harus cepet dan harus teliti juga, dan kalian juga bisa ngobrol-ngobrol sama orang Korea walaupun nggak banyak ya, karena orang Korea ya kalian tahu kayak gimana sih sebenarnya, kayak gitu. Jadi kalian bisa sebenarnya lebih dapat teman internasional di se ASEAN. Kalian bisa ngejalin komunikasi, ngejalin, ada yang Chinlock kalau nggak salah, sama pada beda negara nih, Filipina ya sebetulnya, Myanmar, tapi dia Chinlock. Itu lucu banget sih, tapi ya kalian tahu lah, udah beda negara kan pasti susah buat buat berhubungan gitu, kecuali kalian bakal uh, visiting each other gitu, kayak dari Myanmar ke Filipina atau Filipina ke Myanmar, dari gitu sih. Nah, kebanyakan temen gue yang udah ikut program ini banyak yang lanjut master di Korea, jadi dia udah nyaman sama profesor sama risetnya yang kemarin-kemarin, jadi dia daftar tuh ke KGSP dan diterima gitu, karena kalian udah tahu profesornya, udah tahu lingkungannya, udah tahu celah-celahnya gimana gitu. Jadi lebih dipermudah lah kalau kalian pengen ngambil master di Korea Selatan dengan beasiswa KGSP seperti itu gitu. Nah, sekian penjelasan dari gue tentang GKS ASEAN Countries ini. Mudah-mudahan kalian daftar. Kalian bisa cek video yang gue yang satunya yang tentang GKS juga, tapi jalan-jalannya aja, nggak ada penjelasannya. Oke, thank you for listening and have a nice day.